Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul mengutamakan orang lain. Saudara, seorang pelayan Tuhan pasti mengutamakan orang lain. Yesus Kristus dalam hidupnya memiliki filosofi sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seorang pemimpin atau pelayan Tuhan yang melakukan apa yang Yesus lakukan tidak akan berpikir mengenai kebutuhan dirinya sendiri. Mereka hanya berpikir bahwa diri mereka senantiasa kurang bagi sesamanya. Artinya dibutuhkan sesamanya. Memimpin atau melayani seperti Yesus menuntut sikap rendah hati untuk menerima siapapun yang dibebankan Tuhan kepadanya. Atau sering saya gunakan kalimat yang dititipkan Tuhan kepadanya. Kristus telah memberikan contoh, Tuhan kita telah memberikan teladan kerendahan hati yang paling sempurna ketika yang mulia Yesus Kristus Tuhan kita disalib. Kerendahan hati, humility, seperti yang ditampilkan Yesus ini merupakan kerendahan hati yang paling ekstrim yang telah dibuat Yesus semasa hidupnya. Semua itu dilakukan demi untuk kepentingan orang lain, saudara. Hal inilah yang benar-benar dikatakan dalam naskah Yunani, yaitu mengesampingkan kemuliaan. Artinya bahwa ia memiliki kemuliaan tetapi menanggalkannya. Ia adalah anak Allah, tapi dia menanggalkan kedudukannya sebagai anak Allah itu. Kekayaan yang tidak terbatas, kemuliaan bersama Bapa, segala hak surgawi sebagai yang maha tinggi yang dipercayai Bapa mengelola jagat raya sebagai Tuhan Sang Kurios. Dan ia juga rela dalam melepaskan sifat-sifat ilahinya yang luar biasa. Oh, ini mengagumkan, saudaraku. Ya, pengosongan diri Tuhan Yesus ini tidak sekadar berarti secara sukarela menahan diri untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahinya, tetapi juga dengan sangat rela menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, dan kematian keji yang dianggap kutuk di kayu salib. Berita-berita tentang ucapan, tindakan, dan perbuatan Yesus yang ditulis pada pasca kebangkitan Yesus atau setelah kebangkitan dengan konteks kehidupan zaman itu tidak boleh dianggap sekadar sebagai laporan peristiwa, melainkan harus dipahami sebagai kesaksian iman dengan pesan-pesan misiologis yang diperuntukkan bagi sesama. Pemahaman tentang kenyataan sikap rendah hati yang ditampilkan Yesus secara esensial dapat terus ditelaah melalui penggalian secara mendalam di Filipi pasal 2 yang mengisahkan tentang kenosis, bagaimana Yesus mengosongkan dirinya itu, saudaraku, yang dalam segala hal disamakan dengan manusia. Ia menjadi manusia seperti kita, ya. Seorang yang mengutamakan orang lain pasti akan terus berusaha bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Ia tidak mempersoalkan apakah perbuatannya tersebut tidak orang atau tidak. Baginya kedudukan bukanlah sesuatu yang penting, sebab baginya yang penting adalah kehadirannya memiliki arti bagi semua orang. Pelayan Tuhan seperti ini melibatkan orang lain dalam pekerjaan Tuhan dan rela mengalah demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Ia juga tidak akan bersikap diskriminatif dan nepotisme dalam pelayanan. Ya, jabatan pelayan Tuhan tidak akan jabatannya sebagai pelayan Tuhan atau sebagai pendeta tidak akan dipertahankan hanya karena ambisi untuk menyerahkan kekuasaan gereja ini kepada keluarga sendiri.
tetapi dia akan menyerahkannya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin gereja Tuhan setelah dirinya. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh mengutamakan orang lain. Jadi rela apa yang Tuhan kehendaki untuk harus ia lakukan. Jangan dia berbuat sesuatu, di balik itu dia mengutamakan kepentingan dirinya dan keluarganya. Segala sesuatu yang dilakukan harus sungguh-sungguh terarah bagi kepentingan Tuhan, saudaraku. Kepentingan pekerjaannya. Dalam Filipi 2 ayat 7 tertulis, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kata penting dalam teks ini untuk menunjukkan esensi pelayanan Yesus Kristus adalah etapeunosen. Etapeunosen. Kata ini adalah kata kerja yang memiliki pengertian antara lain to depress, to humiliate, in condition or hard, abase, to bring low, humble self. Ya, jadi kata ini dari kata tapeino, ya, hendak menunjukkan kesediaannya merendahkan diri dengan kerelaan. Hal ini ditegaskan dengan kata heuton, ya, di dalam teks itu dalam Filipi 2 ayat 7. Heuton yang juga ada dalam ayat itu diterjemahkan himself, bahwa dia merendahkan dirinya. Ia melakukan itu bukan dipaksa, tapi dari kerelaan dirinya, himself. Hal ini memberi indikasi jelas bahwa kesediaan Tuhan Yesus merendahkan diri bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Dia rela, dia sukacita. Artinya tidak karena paksaan. Dan semua ini terjadi karena kasih Tuhan Yesus yang besar kepada kita manusia. Dari tindakan pengosongan diri Yesus ini ditunjukkan bahwa semua orang berharga di matanya. Perendahan diri Yesus merupakan pintu terbuka bahwa ia menyambut setiap orang yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa Yesus menghargai setiap individu dan tidak meremehkan orang lain. Dengan demikian, kerendahan hati berarti menyadari dan menekankan pentingnya orang lain. Hal ini bukan berarti merendahkan diri sendiri. Kerendahan hati juga mengangkat orang lain menjadi lebih penting dari diri sendiri. Harus diakui bahwa setiap orang memiliki kelebihan, saudaraku sekalian. Dan kita harus mengakui itu. Kelebihan orang itu menjadi keuntungan bagi pekerjaan Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Jadi mari kita melihat kepentingan pekerjaan Tuhan sehingga kita bisa memeluk setiap orang yang bisa didayagunakan untuk Tuhan, diberdayakan bagi Tuhan, bukan diperdaya, tapi diberdayakan untuk Tuhan. Jadi harus diakui bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Hal ini terbukti dalam prestasi pelayanan, ya, jumlah jemaat, aset gereja, karunia yang menyertai dan lain-lain, dan menghargai orang lain yang tidak lebih unggul dari dirinya. Jadi kita melihat orang yang punya kelebihan, ya. Kita juga melihat orang yang tidak memiliki kelebihan seperti yang lain, tapi semua pasti memiliki karunia khusus yang berguna bagi Tuhan. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus yang mengutamakan orang lain, ya. Seorang yang mengutamakan orang lain pasti akan terus berusaha bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi sesama, ya. Kiranya Tuhan berkati saudara sekalian. Sola Gracia.